Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Kurniawan dari Divisi Project PT Raja Sukses Propertindo. Perumahan Terus Milen, Perumahan Rumah Ningrat. Dalam video kali ini saya akan sedikit sharing memaparkan tentang tema jenis-jenis aspal yang ada di Indonesia yang sering kita gunakan dalam pekerjaan perkerasan jalan. Oke guys, kita langsung saja dalam pemaparan dalam video kali ini. Aspal merupakan bahan yang bersifat melekat dan berasal dari unsur dalam jenis hidrokarbon. Aspal yang sering kita jumpai di jalanan umumnya berwarna hitam, kecoklatan, dan tahan terhadap air. Sebutan lain dari aspal adalah bitumen, yaitu bahan pengikat pada campuran aspal yang berada di permukaan aspal. Sebelum membuat jalanan menjadi halus dan nyaman untuk lewati, aspal yang berasal dari alam ini harus dipanaskan menjadi cairan yang kental dan panas. Dengan begitu, penerapan aspal pada badan jalan akan lebih mudah dan lebih praktis. Selain sebagian senyawa hidrokarbon, aspal adalah bahan yang kompleks dan terdiri dari banyak jenis. Namun umumnya, aspal berperan sebagai bahan pengikat yang memiliki perkerasan lentur dan bersifat viskoelastis. Dalam hal ini sering dikatakan dengan pekerjaan perkerasan lentur atau fleksibel, istilah dalam keteknikannya. Oke, berikut saya akan jelaskan beberapa jenis-jenis aspal yang perlu kita ketahui yang sering digunakan di daerah kita atau di Indonesia. Pertama adalah prime coat. Aspal jenis prime coat adalah lapisan ikat aspal berbentuk cair yang terletak pada lapisan atas agregat kelas A. Lapisan aspal prime coat terbuat dari aspal dengan penetrasi 60/70 atau 80/100 yang dicairkan menggunakan minyak tanah atau menggunakan solar. Biasanya volume prime coat yang digunakan sekitar 0,4 hingga 1,3 liter per meter kuadrat atau per meter persegi. Jadi penggunaannya adalah 1,3 liter untuk 1 meter persegi. Aspal jenis ini berfungsi untuk membentuk dan memberikan daya ikat antara lapisan pondasi agregat dengan aspal hot mix. Selain itu, prime coat juga dapat mencegah lepasnya butiran pelapis pondasi agregat ketika dilewati kendaraan sebelum aspal hot mix melapisinya. Prime coat tidak hanya memiliki dua fungsi, melainkan aspal ini juga dapat menjaga lapisan pondasi agregat dari pengaruh cuaca buruk, khususnya ketika hujan. Air tidak akan masuk ke dalam lapisan pondasi. Hal ini akan mengurangi risiko kerusakan pada struktur jalan. Berikutnya adalah tack coat. Tack coat adalah lapisan aspal cair yang berperan sebagai perekat. Lapisan ini diletakkan pada bagian atas lapisan beraspal atau lapisan beton. Pemakaian dari tack coat umumnya berkisar 0,15 hingga 0,50 setiap meter perseginya. Lapisan ini lebih tipis jika dibandingkan dengan volume yang digunakan pada prime coat. Tack coat memiliki fungsi utama sebagai pemberi daya ikat antara lapisan lama dengan lapisan yang baru. Kemudian, jenis yang ketiga adalah aspal hot mix, aspal concrete base. Aspal hot mix disebut juga sebagai aspal concrete base yang selanjutnya disingkat ACB. Merupakan jenis aspal beton yang berguna sebagai pondasi pada konstruksi jalanan. Perlu dipahami bahwa jenis aspal ini khusus untuk kekuatannya biasanya dimanfaatkan untuk jalan dengan lalu lintas yang berat, yaitu jalanan yang dilewati kendaraan tonase besar. Lapisan aspal hot mix ini pada jalan ketebalan minimumnya harus mencapai 5 cm. Ingat ya, minimumnya 5 cm untuk aspal hot mix aspal concrete base atau AC base. Berikutnya adalah aspal hot mix binder course. Aspal binder course atau disingkat BC merupakan lapisan pengeras yang terletak di antara lapisan aus atau wearing course dengan lapisan pondasi atau base course. Letaknya yang berada di tengah,
tidak berhubungan langsung dengan perubahan cuaca baik panas ataupun hujan. Namun, BC harus berada pada ketebalan minimum 4 cm. Aspal ini berfungsi mengurangi ketegangan akibat beban lalu lintas pada bagian bawah lapisan. Berikutnya adalah aspal Wieringkos. Aspal jenis Wieringkos dikenal juga dengan sebutan ladstone. Lapisan ini berperan sebagai pengeras pada lapisan paling atas atau permukaan pada jalan dengan beban lalu lintas yang berat. Ketebalan ladstone harus mencapai setidaknya 4 cm minimum. Aspal ladstone berperan sebagai lapisan aus ACWC yang mampu menambah daya tahan pengerasan terhadap penurunan mutu. Berikutnya adalah HRS atau Hot Roller Sheet yang biasa kita gunakan dalam proyek kita. Aspal jenis Hot Roller Sheet umumnya disingkat dengan HRS atau latastone, yaitu lapisan tipis aspal beton. HRS berguna sebagai lapisan pada bagian permukaan konstruksi jalan yang lalu lintasnya sedang. Ketebalan minimal lapisan hot roller sheet yaitu 3 cm. Minimal 3 cm. Di bawah itu HRS tidak bisa tergelar. Kemudian jenis aspal yang berikutnya adalah fine grade atau disingkat dengan FG. FG adalah singkatan dari aspal jenis fine grade, merupakan jenis aspal hot mix yang umumnya digunakan pada jalanan perumahan. Aspal ini bermanfaat bagi jalan dengan beban yang rendah. Lapisan FG harus diberikan pada aspal dengan ketebalan minimum 3 cm. Nah, berikutnya adalah sand sheet yang sering juga digunakan pada proyek-proyek perumahan maupun jalan-jalan pedesaan. Sand sheet adalah salah satu jenis aspal yang tidak berbeda jauh dengan fine grade, di mana ketebalan maksimum adalah 2,8 cm. Adapun khusus untuk aspal jenis ini kerap kali difungsikan untuk jalan dengan beban rendah seperti pada perumahan dan parkiran. Kemudian aspal berikutnya adalah aspal minyak. Aspal minyak merupakan jenis aspal yang berasal dari bahan tersisa yang tidak lagi digunakan atau diproses secara ekonomi. Aspal ini berasal dari proses destilasi minyak bumi yang kebanyakan pada pabrik kilang minyak. Aspal jenis ini memiliki banyak jenis penetrasi. Semakin rendah angka menunjukkan lapisan yang semakin keras wujudnya. Aspal minyak harus dipanaskan pada suhu sekitar 110 hingga 170 derajat Celcius sebelum digunakan. Hal ini berfungsi agar aspal menjadi cair dan mempermudah pemompaan, pemindahan, dan pencampuran dengan agregat lainnya. Kemudian yang terakhir adalah aspal emulsi. Aspal emulsi merupakan campuran antara aspal dengan air dengan takaran sekitar 60-70%. Campuran ini berbentuk emulsi yang bertujuan agar molekul-molekul aspal melayang di dalam air. Proses ini disebabkan karenanya ada bahan tambahan yang memiliki sifat katalis. Umumnya, pencampuran antara aspal dengan air ini menggunakan mesin colloid mill. Ketika aspal sudah disimpan dalam waktu lama, sekitar 3 bulan, emulsi aspal akan terlepas dan aspal mulai mengendap ke bagian dasar wadah. Agar ikatan emulsi terbentuk kembali, maka wadah yang berisi endapan dan emulsi cukup digoyang-goyang agar tercampur kembali. Aspal emulsi paling baik digunakan ketika ikatan emulsinya belum terlepas. Mungkin dari saya itu beberapa jenis aspal yang ada di Indonesia dan mungkin ada beberapa lagi jenis-jenis dari aspal yang mungkin nanti ke depan mungkin akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya umumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.